Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahdan Farid Harsa dengan NIM H1A 022054. Dan kali ini saya akan mempresentasikan implementasi UU Keselamatan Kerja untuk software engineer. Apa itu Undang-Undang Keselamatan Kerja? Nah, untuk Undang-Undang Keselamatan Kerja adalah peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang ditujukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja. Undang-undang ini diterbitkan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta meningkatkan kualitas hidup pekerja. Lalu ada timeline-nya, di mana first step atau langkah pertama itu UU ditetapkan agar ada jaminan dan mengatur cara sebuah perusahaan memperlakukan karyawannya. Apa yang dimaksud dengan jaminan? UU ini dijadikan sebagai jaminan dari pekerja untuk agar bisa menuntut hak dan kewajiban sebuah perusahaan ke pekerjanya. Tanpa UU ini, perusahaan dapat men-treat atau memperlakukan pekerja secara semena-mena. Untuk second step, perusahaan menerima kondisi dari UU tanpa pengecualian dan juga membuat rancangan SOP yang mempermudah perusahaan dalam melindungi kesehatan dan keamanan pekerja. Tujuan dari pembuatan SOP ini sudah tertulis jelas agar mempermudah dalam melindungi kesehatan dan keamanan pekerja. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan kadang ada pekerja yang tidak memahami SOP atau cara bekerjanya suatu barang. Apabila salah administrasi atau salah menggunakan barang, tidak adanya peraturan untuk bagaimana cara bekerja, maka bisa mempertinggi kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan dalam bekerja. Untuk last step-nya, pekerja memahami hak dan kewajiban mereka, pekerja memahami UU dan keberadaan SOP perusahaan, serta mengindahkannya. Apabila pekerja tidak mengindahkan SOP ataupun UU, maka perusahaan tidak perlu tanggung jawab atas kejadian, mungkin bukan tidak perlu tanggung jawab, tidak 100% menjadi kesalahan suatu perusahaan apabila pekerjanya tersebut tidak mengikuti UU dan SOP yang sudah berada. Lalu ada pasal UU Keselamatan Kerja. Pasal 82 menetapkan bahwa majikan wajib menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi pekerja. Untuk pasal 86 nomor 13 tahun 2003 berisikan tentang buruh yang harus mematuhi SOP. Dan apabila tidak, maka buruh dapat disalahkan atas kejadian itu sendiri. Untuk pasal 87 berisikan fasilitas untuk menunjang perlindungan dan keselamatan daripada pekerja. Selanjutnya ada kasus pertama dari buruh, yang dimana posisinya adalah buruh tersebut bekerja overtime namun tidak dibayar oleh atasannya. Padahal bayaran untuk overtime tersebut merupakan hak dari buruh itu sendiri, karena setiap jam kerja harus dibayar sesuai dengan jumlah yang corresponding dengan jam kerja. Lalu buruh ini juga bisa disalahkan dikarenakan buruh mematikan pabrik atau bangunan perusahaan dalam keadaan pabrik tersebut tidak 100% bersih dari orang.
mau itu pekerja ataupun atasannya. Dan membuat posisi dari buruh tersebut juga salah. Lalu untuk kasus kedua ada alat berat milik perusahaan yang tidak punya izin layak operasi. Sebagaimana sudah diatur di UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, untuk memfasilitasi pekerja dengan alat berat, maka diperlukan surat izin layak operasi yang menyatakan bahwa alat berat ini sudah 100% aman dan tidak akan ada malfungsi. Ini statistika dari jumlah kecelakaan di area pertambangan tahun 2019-2021. Mengapa saya mengambil statistika ini? Menurut saya karena di area pertambangan merupakan tempat paling ramai atau tempat paling sibuk dengan keberadaan alat berat. Mungkin cukup sekian dari saya. Safety is not an intellectual exercise to keep us in work. It is a matter of life and death. It is the sum of our contributions to safety management that determines whether the people we work with live or die. Dari Sir Brian Appleton. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.